Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 26 Januari 2023, peringatan wajib Santo Timotius dan Titus. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Tuhan menunjuk 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi, atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat padamu.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, kita semua dipanggil dan diutus Tuhan seperti domba ke tengah serigala. Meskipun demikian, kita tidak perlu takut dan cemas, karena kita tidak sendirian. Banyak rekan seiman yang menjadi rekan seperjalanan kita. Mereka mendukung usaha kita untuk mewartakan kerajaan Allah dan nilai-nilai kebaikan ke tengah dunia. Dalam Injil hari ini, kita ketahui bersama bahwa ke-70 murid diutus pergi berdua-dua untuk menyembuhkan banyak orang. Menyembuhkan bukan hanya dalam arti yang sakit fisik menjadi sembuh, tetapi membawa keselamatan kepada mereka yang mau mendengarkan. Apa langkah yang mereka lakukan? Yesus mengatakan, "Damai sejahtera bagi rumah ini." Kedamaian adalah berkat penyembuhan untuk setiap orang. Kata-kata itulah yang menjadi obat bagi penyakit banyak orang. Sapaan itu menjadi ramuan obat yang bisa diterima oleh siapapun tanpa harus bersusah payah. Maka, para murid pertama-tama diperintah oleh Yesus untuk membawa obat itu kepada siapapun yang mereka jumpai. Damai sejahtera menjadi suasana khas orang yang mengalami sukacita, menerima berkat dari Tuhan sendiri. Damai sejahtera merupakan keadaan orang yang dekat dengan Allah, Sang Sumber hidup mereka. Damai sejahtera tidak bisa diukur hanya dengan harta benda dan kemewahan. Damai sejahtera tidak hanya diukur dari banyaknya berbuat derma. Damai sejahtera merupakan anugerah Allah yang dicurahkan kepada mereka yang mau mendengarkan Dia.
Pelayanan adalah soal hati yang terarah pada Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Pewartaan dan pelayanan hanya syarat keterbukaan hati pada karya Roh Kudus dan kesediaan untuk memberi waktu, tenaga, dan pikiran untuk dipakai sesuai kehendak-Nya. Ada anugerah dan kekuatan dari Allah yang diberikan bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Apapun situasi hidup kita, mari kita bersaksi demi Kristus dan jangan takut untuk menderita baginya. Panggilan pelayanan adalah kesempatan yang dianugerahkan Tuhan. Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita, siapkah kita melayani Tuhan? Santo Timotius dan Titus yang hari ini kita peringati telah siap sedia mengabdi Allah. Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita sungguh menjadi pelayan-pelayan belas kasih. Terima kasih ya Yesus atas Santo Timotius dan Titus yang telah memberi teladan kepada kami. Mereka mengajarkan tentang pemberian diri yang total kepadamu melalui pelayanan mereka. Buatlah kami juga mau dan mampu meneladan mereka, terlebih saat kami mengalami kemunduran dalam mencintai-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.